Ya baik, selamat malam untuk kita semua. Saya Aurelia Enotanesi dengan NPM 52180021 akan mempresentasikan hasil review jurnal saya dengan judul Pemanfaatan Tanaman Tarum atau Indigofera tinctoria sebagai zat pewarna alami. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi di dunia. Tanaman kaya banyak tumbuh di Indonesia sebagai daerah yang beriklim tropis. Nah, salah satunya adalah tanaman tarum atau Indigofera tinctoria. Tarum sendiri merupakan tanaman penghasil zat warna alami yang keberadaannya belum banyak dikenal secara luas. Perkembangan kebutuhan manusia khususnya dalam memenuhi kebutuhan zat warna alami dirasa menjadi alasan utama untuk memperkenalkan kembali tanaman tersebut. Tanaman ini juga menghasilkan zat warna biru alami. Nah, penggunaan pewarna alami selain aman bagi manusia, juga aman bagi lingkungan. Karena zat yang dihasilkan oleh tanaman tarum ini banyak manfaatnya sebagai pewarna tekstil atau warna alami. Tanaman ini juga banyak dimanfaatkan untuk mewarnai batik di Pulau Jawa dan Madura. Sedangkan di timur sendiri masyarakat memanfaatkan tanaman ini untuk mewarnai benang atau kain tenun. Tidak juga hanya sebagai pewarna atau penghasil zat warna alami, tanaman ini juga dimanfaatkan atau dapat dijadikan untuk obat yang berkhasiat sangat tinggi. Yang berikut tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui kualitas warna dalam kegiatan pewarnaan pada benang. Yang kedua, untuk mengetahui kandungan yang terdapat pada tanaman tarum. Yang ketiga, untuk mengetahui jenis warna yang dihasilkan dari tumbuhan tarum. Yang berikut manfaatnya, yaitu tanaman tarum dimanfaatkan sebagai pewarna biru alami dalam bidang tekstil, contohnya pembuatan kain batik, pewarnaan benang dalam kegiatan pengrajin kain tenun, serta kebutuhan lainnya. Yang berikut bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama 2.1 klasifikasi tumbuhan tarum, yaitu Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivision Angiospermae, kelas Dictyledonae, ordo Fabaceae, famili Fabaceae, spesies Indigofera sp. Yang berikut 2.2 morfologi tumbuhan tarum. Tumbuhan tarum ini berbentuk perdu dan berkayu dengan tinggi dapat mencapai kurang lebih 3 meter. Batang kayu di bagian pangkal batangnya dengan percabangan yang tegak atau memancar dan tertutup indimentum yang berupa bulu-bulu. Tanaman ini juga sejenis polong-polongan yang berbunga ungu atau violet. Nah, pada bagian akar terdapat nodul. Daunnya bertipe majemuk, menyirip gajal dengan anak daun berjumlah 9-17 helai yang berwarna hijau kebiruan. Bentuk bunganya menyerupai kupu-kupu yang terbagi menjadi bendera sayap dan luas. Pada bagian buah bertipe polong yang tersusun dalam tandan dan berbentuk lurus atau semisirkular di bagian ujungnya.
Apollo muda berwarna hijau dan menjadi coklat ketika sudah tua. Yang berikut 2.3 kandungan kimia pada tanaman tarum. Pada tumbuhan tarum terdapat beberapa kandungan, di antaranya yaitu flavonoid, terpenoid, steroid, dan juga glukosida indikan atau indoksili beta-glukoside. Yang berikut 2.3 karakterisasi tumbuhan tarum. Tanaman tarum termasuk famili Fabaceae. Tanaman ini merupakan tanaman dengan karakterisasi tertinggi dan mudah tahan terhadap kekeringan dan dapat tumbuh pada curah hujan yang cukup tinggi. Curah hujan yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan tarum secara optimal yaitu tidak kurang dari 1750 mm per tahun yang disertai iklim dan panas serta lembab. Yang berikut bab 3 metode penelitian. 3.1 Waktu dan lokasi. Penelitian ini merupakan studi deskriptif kualitatif terhadap kehidupan masyarakat yang memanfaatkan bahan alam dalam kehidupan. Tempat pengambilan data di wilayah Baduy, Provinsi Banten. 3.2 Alat dan bahan. Yang pertama, bahan yaitu daun tarum, kapur sirih, air gula aren, penyaring, ember, dan benang. Sedangkan alat yaitu diantaranya pisau, ember, dan alat pengukur pH meter. Yang berikut prosedur kerja. Yang pertama, proses ekstraksi senyawa pada daun tarum, yaitu yang pertama merendam daun tarum selama 24 jam, kemudian tambahkan kapur sirih hingga peroleh pH 8-9, yang kemudian hasil rendaman tersebut disaring untuk memisahkan filtratnya. Yang kedua, proses pewarnaan pada benang meliputi 2 warna yaitu merah dan biru. Yang pertama, pencampuran kapur dengan sisa rendaman daun tarum. Yang berikut, terbentuklah pasta untuk membangkitkan warna merah. Kemudian pencampuran gula aren dengan pasta ke dalam air. Setelah itu, pencampuran dilakukan dengan perbandingan 2:1, yang artinya 2 kg pasta dan 1 kg gula aren. Yang kemudian pasta dan gula aren tersebut diaduk merata, dan setelah itu mulailah dengan pewarnaan pada benang. Sekian hasil dari presentasi saya. Terima kasih.